yaitu Wendell Meredith Stanley. Stanley berhasil mengkristalkan partikel agen penyakit mosaik yang kemudian dinamakan tobacco mosaic virus. Jadi si Stanley ini berhasil mengkristalkan ia juga menemukan bahwa virus tersebut tetap aktif walaupun dalam fase kristal. Cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari virus akhirnya dinamakan virologi. Setelah mempelajari sejarah virus, kita masuk ke bentuk virus. Bentuk virus bermacam-macam, yaitu yang pertama berbentuk batang, contohnya TMV atau tobacco mosaic virus. Yang kedua berbentuk batang dan berujung oval seperti peluru. Dan yang ketiga berbentuk bulat, contohnya HIV. Yang keempat berbentuk filamen atau benang. Yang kelima berbentuk polihedral, dan yang keenam berbentuk seperti huruf T. Nah, itu ada beberapa contoh gambarnya. Yang pertama itu influenza virus, yang kedua tobacco mosaic virus, dan yang ketiga adalah adenovirus. Yang kedua, struktur virus. Jadi virus tidak akan digolongkan dalam organisme seluler karena tidak memiliki bagian-bagian seperti dinding sel, membran sel, sitoplasma, serta organ sel lainnya. Adapun struktur tubuh virus bakteriofag adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepala. Kepala bagian dalam mengandung asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Jadi di bagian dalamnya itu mengandung asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Untuk virus bakteriofag, kepalanya berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleatnya DNA. Yang kedua itu kapsid. Kapsid merupakan selubung luar virus yang mengandung banyak subunit protein yang disebut kapsomer. Kapsid terdiri dari beberapa bentuk sehingga berpengaruh pada bentuk virusnya. Yang ketiga, leher. Leher merupakan penghubung antara kepala dan ekor. Leher berfungsi sebagai saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Dan yang kelima itu ekor. Ekor virus terdiri dari serabut ekor dan lempeng dasar. Ekor ini berfungsi untuk menempel pada inang. Berikut ini merupakan struktur virus selain bakteriofag yang telah ditemukan. Yaitu asam nukleat. Asam nukleat yang dimiliki virus hanya satu, yaitu DNA atau RNA saja. Asam nukleat inilah yang nantinya berfungsi sebagai informasi genetik untuk replikasi. Itu ada gambar struktur virus dari influenza virus, tobacco mosaic virus, dan adenovirus. Dan yang ketiga, kita bakal membahas ukuran virus. Ukuran virus itu sangat kecil, yakni sekitar 10 hingga 300 milimikron. Virus terkecil memiliki diameter hanya 20 nanometer, lebih kecil dari ribosom. Ribosom itu adalah salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel yang berfungsi sebagai tempat sintesisnya protein. Ukuran virus tersebut sangat kecil sehingga untuk melihatnya kita harus observasi langsung menggunakan mikroskop elektron dengan ekstra atau sayatan ultratipis dari jaringan makhluk hidup yang terinfeksi. Ukuran virus dapat diperkirakan melalui selaput yang dilewati. Ya. Oke. Baik, terima kasih kepada teman kita Tari. Hari ini sudah menyampaikan paparannya dengan sangat baik. Ya, beri tepuk tangan dong untuk Tari. Oke, selanjutnya teman-teman silakan, barangkali ada siapa yang mau nanya? Yang lain, Audrey mau bertanya? Oke, kita simpulkan sama-sama ya. Kita simpulkan sama-sama. Yang pertama, sejarah penemuan virus. Virus itu pertama kali ditemukan pada abad ke-19, tahun 1882. Jadi kalau abad ke-sekian itu berarti dari
dari tahun sebelumnya, 100 tahun sebelumnya. Misalnya abad ke-19 berarti 1800 sampai 1900 gitu. Itu namanya abad ke-19 ya. Kemudian siapa yang menemukan? Adolf Meyer pada tanaman tembakau. Pada tanaman tembakau, dia melihat ada sesuatu yang membuat pertumbuhan si tanaman tembakau itu terhambat. Gitu ya, sehingga dia meneliti, mencari ada apa sebenarnya di sana, lalu kemudian dia melihat seperti bakteri, tapi ukurannya sangat kecil. Ya, sehingga tidak bisa dilihat di mikroskop. Dia harus melihatnya menggunakan mikroskop elektron yang lebih kecil lagi. Sehingga dari situlah ditemukan ada yang dia menemukan ada satu makhluk hidup di muka bumi ini yang lebih kecil dari bakteri, yaitu adalah virus. Itu ya. Nah, cara menemukannya seperti ini. Ya. Kemudian apalagi temuan Benjenrich dibuktikan oleh ilmuwan Amerika. Jadi setelah itu ditemukan oleh Adolf Meyer itu lalu dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya gitu ya, sampai kemudian akhirnya dibuktikan bahwa itu betul-betul adalah virus ya, bukan bakteri. Itu terakhir itu namanya adalah tobacco mosaic virus. Itu virus yang menyerang tanaman tembakau. Itu ya, itu pertama kali ditemukan. Oke, bentuk, struktur, dan ukuran virus. Bentuk virus itu macam-macam. Jadi banyak macamnya. Ada berbentuk batang, ada berujung oval seperti peluru, ada berbentuk bulat, ya, seperti virus HIV, ya, HIV itu bentuknya bulat. Nah, itu ada beberapa contoh. Ada juga yang berbentuk filamen. Filamen itu seperti benang. Kemudian ada yang berbentuk polihedral. Polihedral itu segi banyak, ya. Kemudian berbentuk seperti huruf T juga ada. Jadi banyak macam, banyak bentuknya. Ada berbentuk batang, ya. Ada yang berbentuk batang, ada yang berbentuk batang ujungnya oval seperti peluru. Kemudian ada yang berbentuk bulat, ada filamen, ada polihedral, ada yang seperti huruf T. Nah, itu Tari di situ sudah memberikan contoh gambar beberapa virus seperti influenza. Itu digambarkan bahwa influenza itu bentuknya adalah virus influenza, bentuknya adalah bulat. Kemudian tobacco mosaic virus, ya, atau virus pada tembakau, itu bentuknya ternyata adalah batang, ya, berbentuk batang. Kemudian adenovirus ternyata bentuknya adalah polihedral, segi banyak, ya, tapi beraturan. Gitu ya, adenovirus. Itu beberapa contoh bentuk virus. Kemudian struktur virus. Perhatikan baik-baik. Struktur virus itu sebetulnya pada dasarnya dia memiliki bagian-bagian sel seperti dinding sel, membran sel, sitoplasma, serta organel sel lainnya. Ya. Adapun struktur virus bakteriofag adalah sebagai berikut. Ada kepalanya, ada kapsid, ada lehernya, ada ekornya, serta ada asam nukleat. Tari di situ menggambarkan sangat jelas ya, gambarnya di situ jelas sekali. Untuk yang influenza virus yang berbentuk bulat itu sampul membrannya ada, kemudian ada glikoprotein di dalamnya, kulitnya, kemudian kapsid di dalamnya, kemudian ada RNA. Ya. Nah, kemudian tobacco mosaic virus itu bentuknya seperti itu, dia seperti spiral gitu ya, RNA-nya. Kemudian adenovirus, ya, itu bentuknya seperti itu,
ya. Nah, ini jelas sekali digambarkan oleh tadi ya. DNA-nya ada di dalam gitu ya. Kemudian ukurannya itu bervariasi, mulai dari yang paling kecil itu adalah 10 hingga 300 milimikron. Ya. Virus terkecil memiliki diameter hanya sekitar 20 nanometer, lebih kecil dari ribosom, jadi sangat kecil. Untuk melihatnya, kita tidak bisa menggunakan mikroskop biasa, tapi harus menggunakan mikroskop elektron. Jadi mikroskop yang memang sangat kecil dan dengan ekstra atau sayatan ultra tipis, artinya sayatannya harus sangat tipis gitu ya, dari jaringan makhluk hidup yang terinfeksi. Jadi untuk melihat virus itu, lihatnya adalah menyayat, bagaimana caranya menyayat jaringan pada makhluk hidup yang terinfeksi virus, baru bisa dilihat itu ada virusnya. Gitu ya, itu cara melihat virus. Menggunakan mikroskop elektron yang super, yang sangat kecil gitu ya, yang bisa untuk melihat benda yang sangat kecil, lebih kecil dari bakteri, jauh lebih kecil dari bakteri. Seperti itu. Jadi misalnya ada orang influenza ya. Nah, itu yang dilihat virusnya, bagaimana cara melihat virusnya? Itu biasanya ada di lendirnya, ingusnya itu ya. Itu diambil. Nah, di situ bisa dilihat di situ ada virusnya. Gitu ya. Jadi itu yang dilakukan oleh para peneliti untuk melihat bentuk-bentuk dan ukuran virus. Itu yang dilakukan oleh para peneliti. Baik, ada pertanyaan? Teman-teman? Ada pertanyaan yang lain? Jelas semuanya ya? Oke, hari ini untuk virus cukup. Insya Allah materi yang diberikan oleh Tari ini cukup jelas. Virus itu di muka bumi ini banyak, seperti corona, ini juga virus, ya. Nah, bentuknya kalau digambarkan pada yang seperti teman-teman lihat, itu bentuknya mirip dengan virus influenza, ya kan? Virus influenza seperti itu gambarannya, Pak, yang ya itu virus corona itu bentuknya mirip dengan virus influenza. Seperti itu strukturnya kira-kira. Jadi dia bentuknya bulat. Tapi ada banyak sekali bentuk-bentuk virus, ya. Ada banyak sekali bentuk-bentuk virus seperti yang tadi dijelaskan oleh Tari, ya. Ada berbentuk bentuk polihedral, ya, segi banyak. Kemudian bentuk T, bentuk bulat, bentuk batang, ya, dan sebagainya. Masih banyak bentuknya yang lain. Jadi virus itu bentuknya nggak melulu itu. Kalau bakteri bentuknya sama, semuanya dia bacillus, bentuknya bulat panjang, ya itu kalau bakteri. Tapi kalau virus ini bentuknya banyak macam, gitu ya. Itu untuk virus. Nanti setelah virus kita akan belajar yang lainnya ya, tentang makhluk hidup yang sangat kecil. Gitu. Mungkin kita akan belajar bakteri, belajar apa dan sebagainya.